Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Windayana Lestari, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023 Universitas Negeri Jakarta dengan nomor peserta 201699636423 dan nomor ujian 2024201141. NIM saya 2023230183. Pada hari ini, Selasa, tanggal 5 Maret 2024, saya akan mempraktikkan pembelajaran untuk memenuhi persyaratan uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan dengan materi kegiatan perdagangan antar daerah dan antar pulau pada siswa kelas 8 di MTS Nurul Huda, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video pembelajaran hari ini. Selamat siang anak-anak apa semuanya? Selamat siang, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik, sehat, semangat, luar biasa. Alhamdulillah. Ketua kelas, bagaimana kondisi kelas kita hari ini? Tiket menyapu sudah terlaksana dan tempat duduk sudah disusun dengan rapi. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran kita, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, siapa yang mau? Anak ibu? Iya, kita. Teman-teman, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Silakan duduk anak ibu. Terima kasih. Siapa yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga anak ibu bisa hadir semuanya seperti saat ini ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, ibu mau kalian menyanyikan lagu nasional. Ayo, siapa yang bisa pimpin lagunya? Dari Sabang sampai Merauke, berjejer pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Terima kasih Ibu, silakan duduk. Nah, Ibu mau tanya sama Ibu. Ada yang tahu materi kita semalam? Saya, Bu, tentang keragaman sosial budaya sebagai modal dasar pembangunan nasional. Nah, anak-anak hebat semuanya, coba lihat ke depan materi dan manfaat serta tujuan pembelajaran kita hari ini. Halo anak-anak, apa sih materi dan manfaat serta tujuan pembelajaran kita hari ini? Yuk kita lihat. Materi pembelajaran hari ini 1. Pengertian perdagangan dan perdagangan antar daerah atau antar pulau. Kedua, tujuan perdagangan antar daerah atau antar pulau. Tujuan dan manfaat dari materi pembelajaran hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat memiliki pengetahuan tentang perdagangan, baik perdagangan antar daerah atau antar pulau. Yang kedua, peserta didik dapat mengetahui
tujuan dari perdagangan antar daerah atau antar pulau. Yang ketiga, peserta didik siap termotivasi untuk belajar lebih jauh lagi tentang tujuan perdagangan serta bagaimana kegiatan perdagangan di daerah atau antar pulau. Ibu sekarang mau bertanya lagi sama Ibu. Siapa di antara kalian yang pernah pergi ke pasar? Saya, Bu. Ada lagi? Ya, sering. Ada lagi? Nah, berarti hampir rata anak Ibu sudah pernah pergi ke pasar. Nah, di pasar kegiatan apa yang kalian lihat? Saya, Bu. Kegiatan orang berdagang dan orang menjual, Bu. Ada lagi, Ibu? Saya, Bu. Kegiatan jual beli, Bu. Nah, kegiatan jual beli yang kalian saksikan di pasar tersebut memiliki hubungan erat dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu perdagangan. Nah, sebelum Ibu menayangkan video pembelajaran materi hari ini, Ibu mau kita melakukan ice breaking dulu, biar semangat Ibu waktu menonton video pembelajarannya. Bisa? Bisa. Pulau-pulau. Sumatera, Jawa, Sulawesi, Kalimantan, Papua. Coba kalian lihat ke depan materi yang Ibu sajikan. Perdagangan adalah kegiatan tukar-menukar barang atau jasa berdasarkan kesepakatan bersama tanpa ada unsur pemaksaan. Perdagangan antar daerah atau antar pulau itu sendiri adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk atau lembaga suatu daerah dengan penduduk atau lembaga suatu daerah lain dalam satu batas wilayah negara atas dasar kesepakatan bersama. Lalu, apa saja tujuan perdagangan antar daerah atau antar pulau? Tujuan perdagangan antar daerah atau antar pulau adalah yang pertama, memperoleh keuntungan. Keuntungan yang diperoleh adalah dari selisih harga jual dengan biaya produksi. Yang kedua, memperluas jangkauan pasar. Jangkauan pasar yang dimaksud adalah jumlah konsumen yang mengkonsumsi barang tersebut semakin banyak dan tersebar di berbagai daerah. Kemudian, faktor apa saja yang mendorong perdagangan antar daerah dan antar pulau? Faktor pendorong perdagangan antar daerah atau antar pulau adalah yang pertama, perbedaan faktor produksi yang dimiliki, terutama faktor produksi alam. Yang kedua, perbedaan tingkat harga antar daerah. Lalu, apa manfaat dari perdagangan antar daerah atau antar pulau? Manfaat perdagangan antar daerah atau antar pulau adalah yang pertama, menyediakan alternatif alat pemuas kebutuhan kepada konsumen. Yang kedua, meningkatkan produktivitas. Yang ketiga, memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Pada masa sekarang, batas dan jarak bukan lagi menjadi penghalang bagi seseorang atau lembaga untuk melakukan perdagangan. Bahkan, antar negara pun dapat melakukan perdagangan dengan mudah. Perdagangan antar negara adalah perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat suatu negara dengan masyarakat negara lain atas dasar kesepakatan bersama.
Kemudian, apa saja aktivitas dalam perdagangan antar negara? Perdagangan antar negara terdiri atas dua aktivitas, yaitu kegiatan ekspor dan kegiatan impor. Nah, Ibu akan membagi 4 kelompok, ya. Sudah Ibu kirimkan, ya. Sudah Ibu kirimkan melalui grup WA kelas kita. Jadi masing-masing sudah ada namanya dan sudah duduk di masing-masing mejanya. Bagaimana ketua kelas? Sudah? Sudah. Nah, kalian sudah melihat video yang Ibu tayangkan tadi? Sudah diamati? Nah, itulah permasalahan kita ada di LKPD. Nanti kalian tulis jawabannya sesuai pengamatan dan informasi yang kalian dapat. Nanti informasinya kalian tulis di HVS yang berwarna kuning, ya. Nah, di sini ada pertanyaannya, dibaca dulu baik-baik, baru diisi. Dan usahakan kerja sama. Itulah gunanya kerja kelompok. Biar kita cepat selesai mengerjakannya. Jangan kerja sendiri-sendiri. Kerjanya berkelompok. Dan pilih salah satu ketua kelompok dan sekretaris untuk menulis, karena kedua teman kalian itu yang akan mewakili perkelompoknya untuk presentasi ke depan. Ya. Nah, diujikan siapa kira-kira yang ke depan nanti. Bisa? Nah, Ibu sudah membagikan LKPD dan kertas informasi. Dibaca baik-baik, setelah itu ditulis, ya. Mulai mengerjakan dari sekarang.
atas informasinya. Ayo kelompok 2. Kelompok 4. Kalian coba maju ke depan untuk mempresentasikan EKPD-nya. Tadi sudah dipilihkan masing-masing kelompok siapa yang maju ke depan. Nah, duluan dari kelompok 2 Ibu pilih ya untuk membacakan hasil diskusinya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Adapun anggota-anggota kami Alika Umay, Buah Septian, Muhammad, Sudarmoko, Putri Rahayu, Nadila Anggraini, dan Siva Ramadhani dengan judul Perdagangan Antar Daerah dan akan dijelaskan oleh sekretaris kami. 1. Kegiatan apakah yang dilakukan oleh orang-orang pada gambar 1 dan gambar 2? Kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang pada gambar 1 dan 2 adalah merupakan kegiatan perdagangan antar daerah atau pulau mereka sedang dibongkar muatan barang di atas kapal. 2. Ceritakan proses terjadinya perdagangan antar pulau atau daerah. Kegiatan perdagangan antar pulau dapat berlangsung dengan berbagai cara. Pedagang penduduk dari suatu pulau dapat melakukan perjalanan ke pulau lain. Tujuannya untuk mencari komoditas atau barang yang diperlukan yang tidak ada di pulau asalnya atau sebaliknya. Proses perdagangan antar pulau yaitu barang dagangan dari produsen di daerah lain dilakukan dengan berbagai moda transportasi seperti kapal, truk, pesawat, mobil, dan kereta. Nah, tepuk tangannya untuk teman kalian kelompok 2. Nah, selanjutnya Ibu pilih kelompok 1 untuk membacakan hasil diskusinya. Ayo kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Adapun anggota kelompok kami adalah Arya Pranata, Muhammad Rafa, Raihan Putra, Nurifa, Anissa, Mutia, dan Salsabila. Kami persilakan kepada Raihan Putra agar membacakan hasil diskusi kami. 1. Kegiatan apakah yang dilakukan oleh orang-orang pada gambar 1 dan gambar 2? Kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang pada gambar 1 dan 2 adalah merupakan kegiatan perdagangan. Mereka sedang melakukan bongkar muatan barang di atas kapal. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang perdagangan antar daerah atau antar pulau. Adapun anggota kelompoknya adalah Dian Salafi, Tia Alija, Ade Putra, Adwiya Amini, Fatihah Anataya, Alia Rahma, dan Fadila Nur. Selanjutnya akan dijelaskan oleh sekretaris kami. 3. Analisa tujuan mereka melakukan kegiatan perdagangan antar daerah atau antar pulau. Tujuan perdagangan antar pulau adalah mencukupi kebutuhan masyarakat di pulau tersebut, baik kebutuhan pokok maupun kebutuhan sampingan. Selain itu, perdagangan antar pulau juga bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Harapannya keuntungan dari perdagangan ini bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama kesejahteraan produsen. Perdagangan antar daerah atau pulau juga bisa menggerakkan roda perekonomian Indonesia agar stabil dan meningkat. 4. Berikan contoh barang-barang yang dapat diperdagangkan antar daerah atau antar pulau. Demikian hasil presentasi dari kami. Bila ada tanggapan mohon disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi
jelaslah tujuan mereka melakukan kegiatan perdagangan antar daerah atau antar pulau. Perdagangan antar daerah atau pulau bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sumber daya untuk pulau atau daerah, dan meningkatkan memperoleh keuntungan yang berlebih, serta memperluas area pemasaran barang dagangannya. Perdagangan antar pulau atau daerah juga merupakan sumber perdagangan pendapat bagi para pedagang yang membawa komoditas atau barang dagangan ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada tanggapan, mohon diberikan tanggapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya untuk teman-teman kalian yang untuk membacakan hasil diskusinya. Nah, siapa kira-kira Ibu yang bisa memberikan tanggapannya? Saya, Bu. Mengapa barang yang paling banyak dijual dan diperdagangkan itu kebutuhan pokok? Nah, anak Ibu ada yang bisa menjawabnya? Saya, Bu. Karena barang-barang tersebut dipergunakan untuk kelangsungan hidup manusia berkelanjutan dan banyak dicari oleh semua penduduk di berbagai daerah. Karena penduduk kita di Indonesia ini sebagian besar mengkonsumsi bahan pokok yang sama seperti beras. Dan anak hebat Ibu semuanya, silakan duduk dan terima kasih karena sudah berani membacakan hasil diskusinya hari ini. Silakan duduk Ibu. Nah, anak Ibu, Ibu punya namanya sticky notes. Nah, ini nanti kalian tulis. Setelah kalian tulis, kalian tempelkan ke kertas informasi teman-teman kalian apa saja kira-kira komentarnya, baik atau tidak, ya. Nah, bagus, kalau bisa bagus ya. Nah, ini Ibu bagikan satu-satu, nanti ditulis komentarnya, ditempel ke masing-masing siapa yang anak Ibu pilih untuk dikomentari. Paham? Ibu bagi ya. Komentar kalian dan kekurangan informasi dari teman kalian yang ada di depan ini, ya, nanti tempelkan. Ngerti? Paham? Dimulai dari sekarang. Setelah selesai menulisnya, anak Ibu boleh menempelnya ke kertas informasi. Ayo, yang sudah siap? Selanjutnya, yang sudah selesai boleh duduk. Yang sudah selesai menyampaikannya boleh duduk.
pada materi kita hari ini, Ibu akan sajikan video pembelajaran. Jadi anak Ibu bisa membandingkan apakah yang kalian kerjakan itu tepat. Coba kalian lihat ke depan dan simak baik-baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu. Kali ini kita akan membahas materi mengenai keragaman aktivitas ekonomi masyarakat pelajaran IPS SMP kelas 8. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan perdagangan antar pulau? Apa saja latar belakang perdagangan antar pulau dan tujuan perdagangan antar pulau? Latar belakang perdagangan antar pulau di Indonesia diantaranya yaitu yang pertama, setiap daerah memiliki komoditas masing-masing yang menjadi unggulan sehingga akan menyebabkan interaksi antar pulau dengan kebutuhan yang berbeda. Yang kedua, setiap wilayah akan saling berinteraksi untuk mendapatkan komoditas sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat, baik berupa barang maupun jasa. Lalu, apakah yang dimaksud dengan perdagangan antar pulau atau antar daerah? Perdagangan antar daerah atau antar pulau merupakan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk di suatu daerah atau pulau dengan penduduk di daerah lain atau pulau lain dalam satu batas wilayah negara atas dasar kesepakatan bersama. Perdagangan antar daerah atau antar pulau dapat mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu daerah dengan meningkatkan peredaran uang dan memperluas pasar. Jenis barang yang biasa diperdagangkan diantaranya yaitu bahan makanan, hasil perkebunan, hasil pertanian, perikanan, serta barang tambang. Adapun tujuan perdagangan antar pulau diantaranya yaitu yang pertama memperoleh keuntungan dari selisih harga beli dan harga jual. Perbedaan kandungan alam dan produk antar daerah akan menyebabkan perbedaan hasil produk setiap daerah. Yang kedua, meningkatkan produktivitas produsen. Meluasnya pemasaran produk akan menyebabkan permintaan atau pemesanan produk juga akan meningkat. Yang ketiga, memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Kalian kerjakan latihan soal berikut ini ya. Demikian uraian materi yang Ibu sampaikan. Sampai bertemu lagi pada pembelajaran. Namun Ibu sekalian, coba kalian kumpulkan NKPD-nya ke depan. Sudah semua dikumpulkan? Kita mau es krim dulu ya? Iya. Biar tambah semangat lagi. Tepuk semangat! 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 Tepuk tangan! Nah, Ibu mau bertanya sama anak Ibu sekalian ya. Adakah kira-kira materi yang belum kalian pahami? Ayo. Mengapa suatu pulau perlu melakukan perdagangan lintas pulau? Ya, siapakah yang bisa menjawabnya? Saya Bu. Perdagangan antar pulau bertujuan agar suatu daerah memperoleh keuntungan, baik daerah yang menjual maupun daerah yang membeli. Daerah yang membeli akan untung karena selisih harga beli dengan produksi sendiri mungkin sangat jauh, sehingga justru mereka lebih bisa menghemat jika membeli dari daerah lain. Iya. Nah, yang bertanya tadi, ya, yang belum paham, kira-kira udah paham kan anak Ibu? Udah paham? Nah, Ibu mau kasih bintang dulu sama yang berani menjawabnya tadi ya. Tepuk tangannya. Apa kesimpulan materi kita hari ini? Siapa yang tahu? Perdagangan antar pulau adalah kegiatan perdagangan atau pendistribusian barang dari satu pulau ke pulau lain dalam satu provinsi
atau antar provinsi yang dilakukan oleh pelaku usaha perdagangan antar pulau dengan cara menyeberangkan barang yang dimaksud menggunakan angkutan laut atau sungai. Perdagangan dan perdagangan antar daerah antar pulau. Perdagangan antar wilayah dan antar pulau adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk atau lembaga suatu daerah atau pulau lain dalam satu batas wilayah negara atas dasar kesepakatan bersama. Dalam perdagangan antar pulau, kita hanya bisa melakukan perdagangan antar daerah atau antar pulau dalam satu negara. Bagaimana pembelajaran kita hari ini menurut anak-anak hebat ibu semuanya? Senang Bu dan menarik. Kami tidak lagi merasa bosan saat belajar dan jadi lebih mudah dalam mempelajari materinya karena ada PPT yang menarik tampilkan tadi. Senang hari ini? Senang Bu. Seru? Alhamdulillah, tepuk tangannya. Ibu mau bertanya, kira-kira anak ibu materinya besok itu apa sih? Tentang keragaman sosial budaya sebagai modal dasar pembangunan nasional. Iya. Nah, Ibu, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, sebaiknya kita melakukan doa supaya anak Ibu mengingat pembelajaran kita hari ini. Ayo, pimpin doanya. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Sampai jumpa di materi berikutnya anak-anak hebat ibu semuanya. Sampai jumpa.